Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun, fa ya ayyuhal mu'minun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, monggo sareng-sareng tansah muji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali nikmat, rahmat, anugerah yang diberikan kepada kita sebagai hambanya yang mulia ini, insyaallah. Maka sesungguhnya orang-orang yang mau bersyukur kepada Allah, maka sungguh Allah menjanjikan balasan kebaikan yang lebih banyak, balasan kuantitas yang lebih banyak kepada hambanya yang selalu mau bersyukur kepada Allah. Al-Quranul Karim surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum. Mudah-mudahan kita termasuk golongannya orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jamaah sekalian rahimakumullah, kita tetap menggaungkan nambah-nambahi takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita tetap menjadi orang yang termuliakan oleh Allah. Karena janji Allah itu tidak akan pernah diingkari, bahwa sesungguhnya hamba yang paling dimuliakan oleh Allah itu adalah hamba yang selalu bertakwa kepadanya. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling dimuliakan oleh Allah dan bahkan dihormati oleh Allah di dunia dan di akhirat hanyalah orang-orang yang bertakwa kepadanya. Itulah makanya kita selalu diwanti-wanti oleh para ustadz, oleh para khatib untuk meningkatkan takwanya kepada Allah agar supaya hidup kita ini menjadi hidup yang bermakna, menjadi hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tema khutbah kali ini adalah masuk surga itu mudah. Masuk surga itu mudah. Itulah makanya Allah tadi berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 133, wa asiru ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah mohon ampunannya dan surganya, yang surga itu seluas langit dan bumi, dan itu disediakan hanya untuk orang yang bertakwa. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, hak kita nanti di akhirat adalah surga. Karena kita memang sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita insya Allah sudah memenuhi syarat 5 indikator takwa yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 3 dan 4.
allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Insyaallah 5 itu sudah ada pada kita, tinggal menguatkan saja, tinggal menambahi saja agar supaya nanti pada kiranya kita sampai kepada la'allakum tattaqun sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Baqarah ayat 183. Target goal daripada bulan Ramadan, siam Ramadan adalah la'allakum tattaqun. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, yang pertama adalah bersegeralah mohon ampunannya. Artinya apa? Artinya bahwa agar supaya seseorang dalam hidupnya itu selalu steril dari dosa, bebas dari dosa. Setiap saat kita tidak boleh melupakan Allah, maka sering-sering diwanti-wanti oleh Allah untuk selalu istighfar, mohon ampunannya. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Ini yang paling pendek, kita sudah hafalnya. Astagfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Dimanapun, kapanpun, sedang apapun, selalu kita berbanyak istighfar, mohon ampunannya Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita memperoleh surganya. Yang kata Allah, surga itu maha luas, seluas langit dan seluas bumi. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, di ayat berikutnya Ali Imran ayat 134, allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bahwa orang yang bertakwa itu adalah pasti harus mempunyai hati yang lapang. Hati yang lapang itu adalah murah hati, selalu memberi kepada yang lain, selalu membagikan rezeki Allah yang dititipkan kepadanya. Pendek kata, bahwa orang yang ingin meraih surga itu harus banyak-banyak sedekah, harus banyak-banyak berinfak kepada sesama. Karena sesungguhnya rezeki yang dititipkan kepada kita ini adalah ada sebagiannya hak orang lain. Inilah makanya jamaah sekalian rahimakumullah, kunci daripada hidup damai, kunci daripada hidup yang dihargai oleh masyarakat, maka kita menjadi orang baik. Dan orang baik itu salah satunya adalah selalu senang memberi, selalu senang berinfak, selalu bersedekah. Kenapa seseorang yang selalu hidupnya itu dilingkupi dengan sedekah dan infak? Karena sesungguhnya yang bersangkutan itu yakin betul bahwa Allah itu maha kaya, Allah itu maha murah, Allah itu maha memberi, Allah itu maha kasih. Dia yakin betul itu. Itulah makanya apapun yang diberikan oleh Allah, dia berkeyakinan bahwa itu tidak untuk dirinya sendiri, tetapi di dalamnya ada bagian yang lain, sehingga lalu di dalam hidupnya dia punya hobi memberi, punya hobi infak, punya hobi sedekah. Inilah jalan ke surga, kata Allah. Orang yang pintar bersedekah, yang rajin bersedekah, pasti dia akan memperoleh jannah, akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Bahwa seseorang itu mampu menahan amarah, tidak bisa marah. Nuwun sewu, karena ini manusia. Manusia itu punya sifat lahir, yang sifat lahir itu selalu berkecenderungan kepada nafsu duniawi.
nafsu menang sendiri, nafsu benar sendiri, dan ini selalu pegangi oleh manusia yang punya sifat lahir itu. Tetapi kalau seseorang bisa mengendalikan sifat lahirnya, maka yang mencuat adalah sifat batinnya, sifat fitrinya, sifat sucinya, sifat nur ilahiyahnya. Nah, inilah yang akan mewarnai kepada cara pola berpikir seseorang, tindak laku seseorang, sehingga apapun yang ia ucapkan, apapun yang ia lakukan selalu akan dimenakni, menyenangkan pada pihak lain. Inilah seseorang yang disebut dengan bisa menahan amarahnya, karena dia yakin betul bahwa amarah itu sumbernya dari setan, dari iblis, bukan dari Allah, bukan dari Rasul kita. Tetapi marah itu adalah sumbernya dari bisikan setan. Masya Allah. Seseorang yang paham itu, yang yakin itu, maka dia akan menghindari marah, perbuatan marah kepada siapapun, sehingga lalu dia termasuk kategori orang yang bisa menahan amarahnya, meskipun dia sebenarnya harus marah, tetapi dia bisa menahan amarahnya. Jemaah sekalian rahimakumullah, ketika itu duduklah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Rasulullah Muhammad SAW di depan masjid, yang kondisi masjid waktu itu memang berbeda dengan sekarang. Lalu tiba-tiba datanglah Badui Quraisy yang tinggi besar dengan menaiki unta, lalu menunjuk kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sambil marah-marah, sambil maki-maki Abu Bakar, padahal Abu Bakar juga tidak kenal yang bersangkutan dan tidak tahu asbabul wurudnya. Tiba-tiba dia marah kepada Abu Bakar, padahal di situ ada Rasulullah Muhammad SAW. Lalu diresponlah marahnya itu oleh Sayyidina Abu Bakar, dan seketika itu Rasulullah Muhammad SAW meninggalkan Abu Bakar, pindah tempat duduknya. Kenapa? Tatkala dibunuh oleh Sayyidina Abu Bakar, ditanya Rasulullah, ngapain ya Rasul meninggalkan saya yang lagi tersia-siakan oleh Badui Quraisy? Dikatakan oleh Rasul, sahabatku, tahulah kamu, di situ tadi ada iblis, ada setan. Itulah makanya saya pindah dari situ, saya tidak mau berteman dengan iblis. Hadirin jamaah sekalian rahimakallah, menahan marah bisa menjadi alat untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya adalah wal'afina 'anil nas, selalu senang memaafkan yang lain, selalu senang memberikan maaf, ampunan kepada sesama manusia, meskipun seseorang itu tidak minta maaf kepada dirinya. Andaikan seseorang itu minta maaf pada dirinya, sebelumnya dia sudah memaafkan dia. Masya Allah, inilah hati yang mulia, dan inilah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah orang yang pemaaf. Tidak ada gunanya orang yang tidak mau memaafkan orang lain. Kenapa? Karena sesama manusia tingkatnya adalah sama. Yang membedakan adalah kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini adalah takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tebarkanlah maaf kepada siapapun, tidak terkecuali kepada yang muda, lebih-lebih kepada yang lebih sepuh. Luar biasa. Inilah pesan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah orang yang pemaaf. Tidak ada gunanya orang yang tidak bisa memaafkan orang lain. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, yang terakhir di dalam surat Ali Imran ayat 135, walladzina idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah
walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kata Allah, selalulah berzikir. Ingatlah Allah dimanapun kamu berada. Kata Allah, berpikirlah bahwa Allah itu selalu ada di dekat Anda. Maka demikian pula hamba hendaklah selalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dianjurkan zikir kepada Allah, selalu menyebut asma Allah, agar supaya apa? Agar supaya asma Allah yang sering dilafalkan itu bisa mengendalikan hawa nafsunya, bisa mengendalikan jalan hidupnya, lalu jadilah dia menjadi orang yang baik. Dan berikutnya adalah dengan seseorang taqarrub ila Allah, dekat dengan Allah, maka tidak segan-segan seseorang itu selalu istighfar, selalu mohon ampunannya. Inilah jemaah sekalian yang berbahagia, Ali Imran 133, 34, 135. Pesan Allah kepada kita sekalian, mudah sekali orang untuk masuk surga itu asal memenuhi syarat. Yang pertama adalah takwa, dan orang yang takwa itu selalu istighfar, selalu bersedekah, selalu berinfak, senang memberi, lalu bisa menahan amarahnya, lalu menjadi seseorang yang pemaaf bagi yang lain, dan selalu zikrullah, ingat akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun, fa ya ayyuhal mu'minun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma hubin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. ولذكر الله أكبر.